ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Masing-masing gitu kan, terlihat dari Ahilman bagaimana, kemudian suaminya Teh Vida itu bagaimana. Tentunya kan di belakang dari sang suami itu pasti ada peran istri yang sangat luar biasa sehingga suami bisa seperti itu gitu. Nah, jadi nanti kita ini sesinya semacam talk show. Jadi nanti bisa dijawab bergantian. Waktunya kita sampai jam 10.45. Setelah itu nanti kita ada tanya jawab sama teman-teman di sini. Barangkali teman-teman kan pengen mengulik lebih dalam gitu. Nanti sampai setengah 12 kita zuhur. Nanti setelah itu baru sholat zuhur berjamaah gitu. Oke ya teman-teman? Oke, udah siap belum nih mau masuk ke dalam materi? Mungkin teman-teman bisa disiapkan catatannya, disiapkan hatinya, otaknya biar bisa dibuka gitu. Karena ini materinya insya Allah sangat bermanfaat sekali. Oke, aku mau ke pertanyaan pertama nih. Mana ya? Cek, ada nggak? Oh, ada. Oh gitu, aduh harus gini dong. Kameramen aman? Oke, agak bagus gak ini di kamera? Oke, siap. Fotografer aman? Oh, oke. Nah, pertanyaan yang pertama nih, aku mau tanya sama Teh Vida dulu. Jadi, mitos atau fakta sih kalau misalnya kesuksesan seorang pria itu karena ada wanita yang mensupport dari belakang? Mangga Teh Vida dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya jawab salamnya masih malu-malu kucing. Iya, ya. masih malu banget. Malu banget gitu ya. Baik teman-teman, jawab salamnya semangat ya, supaya rasa semangat itu muncul di majelis ini, dan insya Allah dari awal sampai akhir kita nggak ngantuk gitu ya ikut kajiannya. Baik, saya salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wahdana. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin Dalina, saya duluan, harusnya senior duluan ya. Baik, Tafani hatur nuhun atas waktunya pada MC dan kepada teman-teman Fatimah Squad semua atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya hari ini lagi. Alhamdulillah, qadarullah wa masya fa'ala, suatu nikmat saat dimana ternyata pagi ini, Ahad ini Allah takdirkan kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang Masya Allah luar biasa, yang dihadiri oleh wanita-wanita, mohon maaf ya, oleh wanita-wanita muslimah, wanita-wanita soleha, insya Allah wanita-wanita ahli syurga. Amin. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah teteh semua, tiada kata yang paling pantas selain kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita ucap begitu bahwa sesungguhnya teteh-teteh pagi ini Allah langkahkan, Allah gerakan hatinya untuk menghadiri di majelis ilmu ini. Walaupun yang baru datang ini baru sekitar 500.000. Betul banget. Ya insya Allah nanti akan bertambah lagi, nanti ada rombongan mungkin. 30.000 masih di jalan. Oh iya betul, masih di jalan. Itu sebenarnya malu-malu mereka mau masuk majelis ini ya. Dan insya Allah di sini diliputi oleh malaikat rahmat. Jadi teman-teman, insya Allah dicatat kebaikan, dicatat syahid, dicatat fisabilillah. Jadi kalau keluar majelis ini teman-teman gigit semut atau nyamuk kemudian mati, insya Allah syahid.
Saya lebay amat gigit semut sampai mati ya. Bisa jadi itu semutnya semut api ya kan. Semut api Rang-rang. dahsyat kalau gigit ya. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah tema yang luar biasa. Yang hari ini insya Allah kami akan sampaikan atau sharing gitu. Temanya beside you ya. Ya. Di sampingmu. Saya kalau dengar tema ini beside you, saya dulu mohon maaf pernah juga menjadi orang khilaf, salah begitu maksudnya. Pernah juga menjadi di bagian barisan sebelum hijrah lah maksudnya seperti itu. Saya teringat dulu pernah ada film drama Korea namanya Devil Beside You. Yang ketawa pasti tahu. Itu film jadul, drama Korea jadul. Saya dulu pecinta drakor, teteh. Tapi qadarullah, alhamdulillah Allah kasih hidayah begitu Teh Linda, sampai akhirnya Allah sadarkan saya dari hal-hal yang tidak bermanfaat itu. Nah saya kalau baca kemarin dikasih tema sama panitia itu, bisa oh jadi inget itu ya. Alhamdulillah itu masa jahiliyah saya gitu ya. Nah sekarang kalau masih ada yang masih pecinta drakor, yuk tobat yuk. Karena insya Allah itu gak ada manfaatnya dan sudah saya pastikan tidak ada manfaatnya, hanya menimbun dosa. Karena kita di situ melihat sebuah adegan, mohon maaf, berzinahan dan lain sebagainya. Tidak ada manfaatnya ya. Kemarin karena apa ya, sebuah film itu kan biasanya akan memberikan dampak kepada kita. Kalau kita terlalu menghayatinya maka akan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, betul nggak teman-teman? Betul. Contohnya kayak kemarin ada bocah 15 tahun siswa SMP di mana itu teh? Jawa. Jawa ya? Di Jakarta bukan? Jakarta, Jakarta Barat, atau Iya. Pusat saya lupa. Yang Dia membunuh anak usia 5 tahun, alasannya apa saat ditanya sama polisi? Alasannya karena nonton. terinspirasi dari film apa? horor. Film horor. Apa sih filmnya? Chucky. Ya boneka Chucky itu. Nah, naudzubillah sampai seperti itu dia terobsesi ingin menjadi pembunuh seperti Chucky. Nah makanya kita mendingan nonton film yang waras-waras saja, mendingan nonton film yang memang bisa mengundang hati kita untuk lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah begitupun dengan film-film sekarang remaja, carilah film-film yang memang menginspirasi untuk hijrahnya lebih mantap lagi. Siap teman-teman? Insya Allah siap. Oke, sebelum saya jawab pertanyaan dari Teh Fani, saya mau tanya kabarnya teman-teman dulu ya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ya, lupa. Yes, mantap. Yes, Jangan lupa ketinggalan, mantap. biar mantap juga. Yang belum tahu, kasih ujungnya yes, mantap gitu ya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Yes, mantap. Mantap, Masya Allah. Supaya mantap semangatnya. Sebelum saya menjawab pertanyaan Teh Fani, Cung di sini yang masih jomblo? Saya Oh, hampir rata-rata semua ini, Masya Allah. Nggak apa-apa Teh, nggak apa-apa. coming soon ini. Coming soon, Insya Allah 1 hari setelah ini atau 2 hari atau seminggu atau sebulan, Insya Allah Allah pertemukan. Amin, ya Allah. Allah mudahkan jalannya untuk menikah ya. Amin. Sehingga tidak ada lagi yang jomblo. Amin. Baik, bismillah, bisa idio gitu ya. Iya. Jadi pertanyaannya apa Teh Fani? Boleh diulang sedikit? Pertanyaannya adalah mitos atau fakta kalau kesuksesan seorang pria itu karena ada wanita yang mensupport dari belakang. Mitos atau fakta? Siapa atau mau jawab fakta? teman-teman? Berdasarkan pengalaman hidup, berdasarkan jauh-jauh dari pengalaman hidup, maksudnya sudah berabad-abad tahun yang lalu, itu semua sudah terjawab ya. Oleh Ummul Mukminin, ibunda kita semua, siapa? Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Jadi jawabannya kalau ditanya seperti itu, kesuksesan seorang pria itu ada wanita di belakang yang terus mensupport. Jawabannya mitos atau fakta? Jawabannya adalah fakta. This is real. Ini adalah faktanya teman-teman. Bayangkan kalau seorang Nabi Muhammad tidak ada Khadijah di sampingnya, maka sampai detik ini mungkin Islam tidak akan nyampe kepada kita. Kalau kita flashback kepada perjuangan Sayyidah Khadijah dulu seperti apa saat mendukung dakwah Nabi, saat pertama kali Nabi menerima wahyu di Gua Hiro, ya Zafran ya? Diikutin. Bagaimana saat itu respect daripada Khadijah, respon daripada Khadijah yang mendukung dakwah Nabi, yang
yang memang kita tahu bahwa Khadijah ini sangat begitu luar biasa mencintai Nabi begitu kan. Walaupun perbandingan usia dari Khadijah ke Rasul ini lumayan jauh. Berapa teman-teman? Waktu menikah itu Khadijah dengan Nabi usianya 40 tahun. Sedangkan Nabi waktu itu usianya 25 tahun. Berarti jedanya berapa? 15 tahun. Tapi walaupun dengan usia yang Khadijah ini lebih dewasa daripada Nabi, itu tidak menghilangkan rasa hormat kepada Nabi selaku suaminya. Saat Nabi datang ke rumahnya daripada Gua Hira ini setelah menerima wahyu pertama, Nabi berkata apa? Kata kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni," katanya. Selimuti aku, hai Khadijah. Karena pada saat itu setelah wahyu pertama datang, Nabi Muhammad SAW menggigil. Lalu apa yang dilakukan Khadijah? Khadijah menyelimuti Nabi. Nabi menceritakan apa yang terjadi di Gua Hira begitu. Kata Nabi, sepertinya saya terkena jin, kata Nabi begitu. Sepertinya saya didekati jin sehingga saya menggigil seperti ini. Tapi apa jawaban Sayyidah Khadijah? Jawaban Khadijah apa? Tidak mungkin wahai Rasul. Orang sepertimu, orang al-amin sepertimu, orang solih sepertimu, orang yang dicintai Allah sepertimu tidak mungkin diikuti atau didekati oleh jin. Kan kalau kita mungkin gak akan bilang kayak gitu ya, kalau kita ya selaku istrinya mungkin. Mungkin kita akan ngomel, tuh kan gue juga udah bilang gak usah pergi ke Gua Hira buat menyendiri, buat bertapa, ngapain lagi ke Gua Hira, kan seperti itu. Tapi beda dengan Khadijah, Khadijah malah mendukung Nabi, percaya bahwa ini mungkin adalah bagian dari petunjuk Allah. Ternyata itu adalah turunnya wahyu pertama untuk Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi teman-teman kisah Khadijah, bagaimana Khadijah mendukung Nabi sampai akhirnya ya Nabi bisa melanjutkan dakwah Islam ini. Bisa melanjutkan dakwah Islam ini, bahkan Islam itu bisa nyampe ke kita. Itu berkat salah satu jasa daripada Khadijah. Saya teringat dengan liriknya nasyid, grup nasyid Intim, itu grup nasyid jadul. Mereka ini buat lirik buat Khadijah bahwa Siti Khadijah mujahidah soleha, agung jasamu di peradaban sejarah, kepergianmu ditangisi Nabi, hingga kini tiada pengganti. Jadi Masya Allah sosok Khadijah sampai Nabi ini tidak ada pengganti. Bahkan kepergiannya Khadijah ditangisi oleh Nabi. Kasih Allah bukan hanya suami daripada Khadijah, bahkan kasih Allah. Maka bukan lagi mitos, tapi adalah fakta bahwa sesungguhnya di balik keberhasilan seorang suami ada istri yang selalu mendukung, ada istri yang selalu mendoakan. Teman-teman, Masya Allah, doa istri itu sangat mulia, sangat diijabah oleh Allah. Bahkan hadis dikatakan bahwa sesungguhnya di antara doa-doa yang akan dimakbul itu adalah doa istri yang mendoakan suaminya saat dia berada jauh dari suaminya. Suaminya kerja, istrinya mendoakan, itu insya Allah makbul. Langsung menembus langit, langsung menembus Sidratul Muntaha. Jadi insya Allah itu bukan lagi sebuah mitos tapi fakta. Nanti mungkin itu saja dari saya. Dari selanjutnya mungkin Telina akan lebih jelas lagi lebih jelas, gitu. Ya. Lebih senior soalnya. Soalnya udah dibuktikan nih sama Telina kayaknya. Dibuktikan secara nyata gitu kan. Nah, jadi kita mau kepo sedikit nih Telina. Tadi kan udah disampaikan nih, berarti bahwa peran wanita itu memang adalah fakta di balik laki-laki, kesuksesan laki-laki itu ada perempuan yang hebat di belakangnya. Nah, kita pengen kepo sedikit nih. Kita nih tahu sekarang di Bogor nih Ustadz Hilman kan udah wow banget, apalagi beliau seorang pembina Taman Hijrah juga gitu. Nah, bagaimana sih peran Teh Lina ini di balik kesuksesannya Ahilman gitu? Kira-kira apa sih yang dipersiapkan Teh Lina gitu untuk mendukung dakwahnya Ahilman di luar gitu? Karena kan di balik itu semua pasti Teh Lina juga punya waktu yang kurang dengan Ahilman, tapi dia merelakan waktunya, merelakan hatinya untuk mendukung suami ini berdakwah di luar. Nah, kira-kira tuh apa yang dilakukan Telina gitu. Sebelum kita pertanyaan selanjutnya gitu. Jadi pengen tahu dulu nih cerita nyatanya seperti apa. Mangga Telina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini sebenarnya teh Vida ya. Teh Vida. Teh Vida apa teh Ulfa nih? Teh Vida. Teh Vida. Teh Vida. Sebenarnya dari rumah saya niat pergi ke sini itu ingin dengerin Teh Vida. Iya. Ingin belajar dari Teh Vida. Karena maksudnya gini, kalau di dunia dakwah saya nggak bisa dibilang senior teh, kayaknya teteh lebih senior gitu. Tapi memang mungkin kalau untuk kali ini sharing-sharing, makanya coba saya bicara sedikit gitu ya. Mungkin kalau yang ilmunya kayaknya Teh Vida lebih luas dan Oh, apa mau saya aja nih? Masya Allah. jadi gini. Jadi tadi apa peran ya? Iya, peran. Saya sendiri kalau ditanya peran juga jawabnya gimana ya? Mau karena selama ini juga tidak pernah ada satu obrolan khusus, maksudnya dari awal gitu, kamu gini, aku gini, misalnya gitu ya, nggak ada pembagian tugas khusus, semua berjalan seperti biasa. Cuman ketika qadarullah suami diberikan amanah, diberikan kepercayaan dari teman-teman semua, terutama di Bogor, gitu, dan juga diberikan anugerah oleh Allah kemampuan bicara gitu di depan umum, maka berjalan sendiri gitu. Ketika suami di luar ya mau tidak mau dan memang harus seperti itu, maka saya yang harus lebih banyak di rumah begitu. Itu mungkin salah satu dukungan gitu ya. Mungkin orang melihat dukungan terhadap suami itu harus, istri itu harus gesit kemari misalnya gitu atau gimana. Tapi kalau saya sendiri memahami dukungan itu ya ketika suami tidak ada, tidak bisa melakukan tanggung jawabnya sebagai suami di rumah atau ayah di rumah bagi anak-anak, maka kita yang harus siap. Itu pertama dukungannya, maksudnya dukungan secara yang mungkin bagi orang itu memang tugas Istri. masing-masing gitu. Tapi yang penting adalah bahwa ketika satu sosok tidak ada, maka sosok lain pun harus siap dan ikhlas gitu ya. Kadang kan kita selama ini ikhlasnya yang kurang kita tanemin gitu teh, gitu ya. Kadang kok aku ditinggal terus ya, gitu ya. Soalnya Kak Hilman tuh kadang 2 hari nggak di rumah gitu kan. Kalau di rumah pun anak-anak udah tidur gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nggak banyak-banyak legowo, memberikan apa namanya, ya itu kan harusnya bagian, kalau mau egois ya itu kan bagian kita sebagai istri dan ibu dari anak-anak gitu, waktunya itu. Tapi ternyata ketika Kak Hilman memutuskan jalan ini, jalan dakwah ini, maka berarti harus ada yang dikorbankan, dan itulah yang harus kita tanamkan gitu, ikhlasnya itu. Pertama itu mungkin teh. Terus yang kedua, kalau dukungan saya sendiri dari keluarga yang kalau dari harta tidak berlimpah ya teh gitu. Sama-sama dari keluarga sederhana gitu. Jadi kalau dilihat mungkin biasanya katanya kalau ustadz tuh nikahnya dengan yang anak pengusaha gitu ya. Biar makin licin jalannya gitu dakwahnya. Jadi istrinya support ini itu, terutama bagian harta. Ketika keluarga saya pun tidak dari keluarga berada begitu. Jadi support yang bisa saya berikan ya doa gitu ya, dan semangat itu. Ketika suami pulang dari mana-mana lelah, ngurus, kan nggak hanya ceramah ya, tapi ngurusin A sampai Z-nya juga gitu. Ketika suami pulang ya support yang bisa diberikan adalah dengan menyemangati gitu. Harta saya nggak punya gitu ya, harta nggak punya, yang saya punya ya doa. Betul banget tadi kata Teh Vida gitu. Doa yang akan disegerakan dijawab oleh Allah itu doa istrinya yang mana dulu nih, istri solihah gitu ya, istri solihah. Maka jangan abaikan kekuatan doa untuk seorang istri, jangan abaikan kekuatan doa untuk suami kita gitu, karena itu yang suami butuhkan gitu. Bukannya uang ya, kalau harta alhamdulillah kalau ada gitu ya silahkan, tapi ketika kita mendoakan suami dengan tulus dan mensupport dengan tulus, maka hasilnya pun insya Allah akan membuat kita tersenyum juga gitu. Itu mungkin teh ya. Terus yang ketiga mungkin kalau ditanya peran, ya sebisa
nggak jauh-jauh ya dari terakhir kita event ya. Hijrah cinta. Itu eh, spoiler dikit itu slide-nya saya yang bikin. Oh, Masya Allah. Jadi ketika suami sibuk di luar gitu kan ya, bukannya nggak bisa suami gitu, tapi karena memang waktu tidak Waktunya. ada, maka kitalah yang Buat sholat. buatin materi misalnya Oh. gitu. Ya kalau misalnya untuk kita diberikan amanah buat materi kan otomatis kita juga harus menggali ilmunya juga gitu teh. Maka dukungan yang ketiga dari hal-hal kecil misalnya seperti tadi buatin slide sampai ke kita terus memperdalam ilmu gitu kan. Ya ilmu baik itu berguna nanti buat terutama suami yang memang di dunia dakwah, juga ilmu agama yang akan berguna untuk bekal anak-anak kita nanti gitu. Itu ya teh. Dan mungkin terakhir garis bawahnya adalah berusaha sebisa mungkin meringankan beban suami gitu. Yang tadi itu mungkin sudah di garis bawahi. Jadi ketika suami ada kurang di sini, misalnya di waktunya kurang, maka kita yang menutupi. Ketika suami belum bisa memberikan waktu, maka kita yang harus berusaha ikhlaskan. Maka semua akan indah pada waktunya. Oh yes, Masya Allah. Tuh guys, coba lihat deh. Telina ini berarti kan sering ditinggal sama Kak Hilma, berarti banyak banget keikhlasan-keikhlasan yang ketika mungkin namanya perempuan kadang pengen ini, pengen bareng, pengen apa gitu mungkin gak bisa, tapi karena Kak Hilma juga dakwah, jadi mungkin rasa keikhlasan itu yang bisa coba diberikan ya sebagai bentuk dukungannya gitu. Terus juga mungkin mempersiapkan tadi kayak slide-slide-nya Kak Hilman itu materi-materi yang coba dibawakan itu ternyata ada peran Teh Linanya juga di belakang gitu. Jadi materi yang dibawakan Kak Hilman tuh bisa lebih mantap lagi karena ada dukungan dari Teh Lina, luar biasa. Jadi teman-teman juga harus siap menggali ilmunya juga berarti ya Teh. Buat kalau misalnya kita mau mendampingi suami dalam keadaan apapun, kita harus supportnya tuh harus pas banget gitu. Jadi harus saling memahami. Siap nggak guys? Iya, siap apa dulu? Calonnya udah ada belum? Oke, terus ini agak sedikit ke sejarah nih Telina. Peranan wanita-wanita zaman Rasul dulu tuh seperti apa sih di zaman Rasul tuh? Kalau zaman sekarang kan kayak gue pengen karirnya tuh kayak gini gitu. Jadi lebih menuntut untuk diri pribadi gitu. Sehingga kadang lupa peranan wanita itu dibalik suaminya atau hanya mensupport aja gitu. Nah, peranan wanita di zaman Rasul itu seperti apa gitu, wanita-wanita di zaman Rasul? Ini aku lagi ya? Hmm? Ya, aku dulu ya. Ya. Mungkin nanti Teh Ulfa juga, Teh Ida bisa nambahin juga ya. Jadi peran istri dalam Islam itu memang dari zaman Sahabiyah memang sudah banyak diceritakan dalam kisah-kisah sejarah dan hadis-hadis gitu ya. Kita jangan membayangkan bahwa dalam periode Nabi sahabat itu perempuan itu terkungkung hanya bisa di rumah, hanya bisa ngurus anak gitu ya. Jangan bayangkan seperti itu karena istri-istri, sahabat-sahabat yang menjadi istri maksudnya, sahabat-sahabat yang menjadi istri statusnya waktu itu juga selain berperan di rumah dia juga berkiprah di keumatan gitu ya. Misalnya kita lihat tadi Teh Fida udah ngasih cerita tentang Khadijah ya, Siti Khadijah. Rasanya tidak ada wanita yang lebih mulia dibandingkan beliau gitu ya. Bagaimana pengorbanannya, bahkan dalam suatu riwayat diceritakan Khadijah mengatakan kepada Rasulullah ketika beliau sedang sakaratul maut, Khadijah berkata kepada Rasulullah bahwa jika nanti setelah aku meninggal tulang belulangku ini bisa ditukar dengan dirham, dengan uang gitu ya, kalau kata kita gitu ya, maka silahkan juallah tulang belulangku demi kebutuhan dakwahmu. Itu sampai segitunya pengorbanan Siti Khadijah terhadap dakwahnya Nabi gitu ya. Padahal kita tahu sendiri sebelum menikahi Rasulullah, Siti Khadijah itu adalah saudagar yang sangat sukses dan sangat dihormati. Ratusan pria yang lajang yang sudah beristri ingin meminang
beliau gitu. Hartanya di mana-mana gitu ya. Sampai ketika akan meninggal, beliau tidak memiliki harta sepeser pun gitu. Dan itu ya semua habis untuk suaminya gitu. Maka ya peran istri untuk suami ya itu ya, selalu mendukung apapun yang langkah yang diambil suami gitu. Ketika tadi Teh Fida cerita, Siti Khadijah ketika merespon Nabi Muhammad itu dia bukan merespon Jibril siapa, terus Rasul itu apa gitu, tapi dia nggak kepo nanya itu gitu. Yang dia pentingkan adalah perasaannya dulu, tenangkan dulu suamiku nih, suamiku lagi gundah, aku harus tenangkan perasaannya dulu. Maka dia kemudian tadi menyelimuti gitu ya. Ketika tenang baru kemudian beliau mengajaknya ke pamannya Waraqah bin Naufal. Maka di situ ada hikmahnya, maksudnya apa? Ketika istri menghadapi permasalahan, maksudnya ketika istri dicurhatin suami gitu ya, jangan hanya malah mau nambah beban, tapi berikan solusi juga gitu. Karena apa? Ketika suami mengadu ke istri itu tanda bahwa yang dipercaya suami adalah istrinya. Orang terdekat suami itu istrinya. Dia nggak lari ke temannya, dia nggak lari ke ibunya atau ayahnya, orang tuanya gitu. Tapi dia lari ke istrinya. Maka ketika dia sudah lari ke istrinya, maka respon istri pun harus menenangkan suami. Disitulah nanti akan tercipta sakinah itu Teh ya. Jadi suami nggak akan lari kemana-mana ketika ada permasalahan. Kadang sekarang ini, di zaman sekarang, sangat disayangkan pasangan, baik itu suami atau istri, ketika ada masalah, larinya nggak ke pasangan dulu gitu ya. Larinya kemana dulu? Ke sosmed dulu gitu ya, ke teman-temannya dulu gitu. Atau mungkin istrinya niatnya ngode-ngodein gitu, curhat di sosmed, biar suaminya peka gitu ya. Ada yang kayak gitu nggak? Ada. Ya. Untung bukan saya. Padahal apa susahnya langsung bilang ke suami gitu ya. Ini jadi kemana-mana ya. Itu Gak apa-apa tadi kan ya. sharing. Itu tadi Khadijah gitu. Ada lagi sosok lain yang sangat inspiratif. Kita tahu sendiri, putri Rasulullah yang dijuluki Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Saking sosok ini ketika istri ayahnya meninggal, ibu kandungnya meninggal, dia menggantikan posisi orang tua bagi ayahnya. Dia adalah Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah. Nah, jadi kalau dari sosok Fatimah, kita bisa belajar tentang kemandirian. Kalau tadi dari Siti Khadijah, kita bisa belajar tentang pengorbanan istri, tentang support A sampai Z-nya kepada suami. Kalau dari Fatimah, kita bisa melihat kemandirian beliau gitu. Pernah dikisahkan, jadi dalam banyak kisah kan dikisahkan bahwa Ali itu ketika dari kecil sampai menikahi Fatimah itu dia adalah pemuda yang miskin ya, pemuda yang kekurangan harta ya, sampai ketika menikahi Fatimah gitu. Sampai dikisahkan bahwa saking uangnya pas-pasan gitu, beliau tidak bisa menyewa pembantu gitu ya untuk meringankan pekerjaan Fatimah. Sampai ketika Fatimah mengadon tepung gitu ya, tangannya sampai lecet-lecet gitu ya. Sampai suatu ketika Fatimah dan Ali mendengar kabar bahwa Rasulullah baru pulang perang. Biasanya kan perang tuh kelompok yang menang membawa tawanan ya, tawanan berupa budak-budak dan harta rampasan gitu ya. Sampai waktu itu Fatimah membujuk Ali untuk tolong dong minta sama Rasulullah dikasih budak satu untuk meringankan pekerjaan saya gitu ya. Tapi Rasulullah menolak deh. Kemudian malam itu Rasulullah mengunjungi rumah mereka. Diceritakan bahwa tempat tidur mereka itu hanya tikar gitu ya. Dan ketika Rasulullah masuk,
beliau tidak ada tempat untuk duduk, jadi beliau menggeser kakinya Fatimah untuk agar beliau bisa duduk gitu. Dan disitulah kemudian Rasulullah mengajarkan amalan-amalan. Kita tahu sendiri, kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, maka segala kepenatan fisikmu akan hilang, seakan-akan hilang, kata Rasulullah. Disitulah kemudian Ali tersadarkan, Fatimah tersadarkan bahwa iya memang kita kalau sudah berkeluarga, berumah tangga harus mandiri, gitu ya. Jangan mentang-mentang ayahku adalah Rasulullah, aku bisa meminta sesuatu yang bermanfaat bagiku, gitu ya. Maka dari situ kemudian Fatimah lebih giat lagi mendukung Ali dalam mengurus anak-anak dan juga mencari nafkah juga gitu. Tadi yang mengadop itu kan juga salah satu mata pencariannya beliau gitu. Itu dari Fatimah. Ada lagi cerita-cerita lain tentang kehebatan sahabat sebagai istri gitu ya. Ada yang tentang kesabarannya, ada yang tentang kecerdasannya dalam ini teh. Jadi sebagai istri itu kita tidak hanya dituntut cerdas dalam mendidik anak dan juga mengurus rumah, tapi kita juga dituntut bagaimana kita bisa menempatkan posisi kita di hadapan suami. Paham nggak? Misalnya gini, ketika suami butuh tempat curhat, maka kita harus menempatkan diri kita sebagai sahabatnya, Pendengar yang baik. tapi kita juga kan sebagai kekasih yang harus terus bermanja-manja, bisa bercumbu dengan suami gitu ya. Kadangkala kita harus lebih kuat dari suami ketika suami sedang jatuh. Kita harus bisa sebagai ibunya juga yang bisa menenangkan, memeluk dan melipur laranya begitu. Ada satu kisah ini Ummu Sulaim ya. Itu saya ketika membaca kisah itu kok bisa ya ada perempuan seperti itu. Udah tahu mungkin ceritanya. Ummu Sulaim ini adalah istrinya Abu Thalhah. Nah, dikisahkan Abu Thalhah ini waktu suatu ketika dia sedang safar, tidak di rumah gitu ya. Tidak di rumah, sedang safar. Dan ketika suaminya pergi itu, putranya tercinta meninggal. Udah pernah dengar ceritanya? Belum. Nah, putranya meninggal. Ketika kalau kita kebayang nggak anak kita satu-satunya meninggal, sedih banget. Suami lagi nggak ada, kita ngapain? Nangis. Kalau sekarang mungkin mudah ya, langsung panik kalian nelfon suami ya. Tapi Ummu Sulaim beda. Ketika suaminya pulang dari jauh, kebayang ya dari zaman dulu gitu ya, pulang pasti capek, lelah, penat, badannya kotor gitu ya. Ketika suaminya pulang, Ummu Sulaim ini nggak lantas cerita bahwa anaknya meninggal gitu. Tapi apa? Ummu Sulaim ini berdandan secantik-cantiknya, pakai parfum, nyisir rambut, dandan lah ya di depan suaminya. Suaminya pulang dikasih handuk, disuruh bersih-bersih, dikasih makan yang enak, lalu kemudian dilayani sampai suaminya puas. Saat sudah suaminya tenang, senang dan bisa beristirahat, baru setelah itu Ummu Sulaim menyampaikan berita duka itu. Kalau kita jadi Ummu Sulaim kira-kira gimana? Kebayang nggak gitu? Dia bisa menempatkan bahwa suamiku sedang capek, suamiku sedang dalam tidak kondisi yang bisa menerima kabar buruk ini, maka aku harus menahan diri. Mungkin kalau kita, mungkin saya sendiri pun belum sampai ke sana gitu ya, kalau saya diberikan ujian seperti itu. Tapi kita bisa belajar dari sahabat-sahabat yang mulia ini, bahwa perjuangan menjadi istri itu jangan disepelekan juga gitu ya. Banyak hal yang sebenarnya kelihatannya sih gitu doang kok gitu, tapi ternyata iya ya, aku bisa nggak ya kayak gitu. Mungkin tidak ada tambahan. Oke. Berarti tadi kita udah dapat 3 cerita nih, udah dari Khadijah, Fatimah sama Ummu Salamah itu ya. Itu udah lengkap banget mewakili gimana wanita-wanita di zaman Rasulullah itu harus rela berkorban, terus harus mandiri juga kayak Fatimah, nggak menye-menye gitu ya, nggak pengen di alam gitu.
Terus juga tadi harus bisa menenangkan suaminya sekalipun ada kabar duka dan ada kabar yang sangat menyakitkan hati gitu harus disampaikan, tapi gimana kondisi kita harus menyampaikan sama suaminya gitu. Nah, sekarang mau nanya sama Teh Fida nih. Kenapa Aisyah itu tetap taat kepada Fir'aun yang jelas-jelas durhaka kepada Allah? Diralat Teh Fani Ah? bukan Aisyah tapi Asia. Oh iya, maaf salah ya. Mohon maaf. Maksudnya gitu. kalau Aisyah kan istrinya siapa ya kalau Aisyah? Aisyah istrinya siapa Teh? Istrinya? Rasulullah. Iya, betul Rasul. Kalau Asia istrinya Fir'aun. Fir'aun. Masya Allah, Asia ini kita juga perlu belajar mengenai ketauhidan yang hakiki, ketauhidan yang istiqomah sampai akhir hayat, menjemputnya dia dalam keadaan masih membawa kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asia ini adalah seorang dari keturunan nabi juga, maksudnya keturunan para nabi begitu. Namun Asia ini menikah dengan Fir'aun yang mana dulu memang belum ada Islam begitu kan, sampai akhirnya menikah dengan Fir'aun yang kita tahu Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan semesta alam, dia bilang kan seperti itu. Tapi kok pada saat itu Allah Masya Allah gitu ya, qadarullah Allah memberikan hidayah kepada Asia ini melewati bayi yang dibuang, bayi yang dihanyutkan di sungai, yang ternyata bayi itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Sampai akhirnya saat tahu Asia ini bahwa ada bayi yang dibuang ke sungai, Asia ini ingin merawatnya. Namun pada saat itu Fir'aun menolak. Fir'aun menolak untuk apa begitu, tapi begitu ya, keajaibannya istri, dahsyatnya istri itu bisa membujuk suami, bisa meluluhkan hati suami, sekeras apapun itu suaminya. Kita tahu Fir'aun itu sekeras apa sih teman-teman, kita tahu betul. Tapi dengan Asia, Fir'aun ini menjadi lunak hatinya. Fir'aun ini menjadi lembut. Saat Fir'aun ini menolak, enggak, anak ini enggak boleh di sini. Tapi Asia membujuk, wahai suamiku, kita tahu bahwa sepertinya bayi ini bukan dari kalangan Bani Israel. Dia hanya dari dari kalangan biasa yang kayaknya anak ini nggak ada sesuatu yang buat ngancem kekuasaanmu gitu. Sampai akhirnya terus dibujuk itu Fir'aun sama Asia, kayaknya kalau kita pelihara anak ini, pelihara lagi. Kalau kita jaga anak ini, kalau kita rawat anak ini, dia bisa menghibur hati kita. Karena kan kita belum punya anak nih, kata Asia kan gitu. Udah yuk kita adopsi aja, kita rawat anak ini, siapa tahu jadi pelipur laraku di kala sedih. Kata Asia seperti itu. Sampai akhirnya ya Fir'aun luluh. Ya udahlah, mau gimana lagi kalau lo yang minta, ibarat kata sekarang gitu ya. Gimana lagi kalau lo yang minta, gue kasih dah gitu kan, kalau kata orang Betawi. Akhirnya dikasih lah itu, dikasih izin lah oleh Fir'aun, Asia ini merawat Nabi Musa alaihissalam. Nah ternyata saat perjalanan Asia ini merawat Nabi Musa, Masya Allah, Allah hadirkan itu secercah hidayah di hatinya Asia. Oh kok ternyata Asia ini sudah mulai tidak meyakini bahwa Fir'aun ini adalah Tuhan. Asia ini sudah mulai meyakini bahwa Allahu Rabbuna gitu kan. Allah ini adalah Tuhan kita, daripada bayi kecil ini, daripada Nabi Musa alaihis salam. Ya sampai akhirnya seperjalanan waktu itu Asia merawat Nabi Musa yang kemudian sampai muncul hidayah di hatinya, sampai kemudian Asia ini mengucapkan kalimat syahadatain. Asia ini bersaksi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara diam dari Fir'aun. Namun ternyata kalau dalam Sunda itu ada istilah sebuni-bunina maneh nutupan kotoran ucing pasti kecium juga. Nah begitu pun dengan ini ternyata. Sesembunyi-sembunyi Asia ini dari Fir'aun, ya, menyembunyikan keimanannya, ternyata ketahuan juga, kecium juga sama Fir'aun bahwa oh Asia ini sudah beriman kepada Tuhan Musa, kepada Rob Musa. Gitu. Lalu apa yang dilakukan Fir'aun? Walaupun pada saat itu Asia ini bersatu sebagai istrinya, Fir'aun menyiksa
Asia. Dibawa ke padang pasir, dipegang tangan kakinya, ditaruh di terik matahari. Di bawah terik matahari persis seperti Bilal bin Rabah. Kalau Bilal bin Rabah ditumpangi sama batu besar. Kalau Asia tidak. Disiksa seperti itu. Segitu istrinya. Tapi kalau untuk urusan ini Firaun tidak mau macam-macam. Maksudnya dia tidak mau ada yang mengancam kekuasaannya. Namun Masya Allah saking istiqomahnya Asia ini, karena dipikirnya Firaun kalau Asia ini disiksa pasti dia bakal nyerah. Dia bakal lagi percaya bahwa saya ini Tuhan, dia bakal meninggalkan keimanan yang sekarang. Tapi tidak dengan Asia. Sampai akhir hayatnya kemudian dipanggil dalam posisi seperti itu, dia masih dalam keadaan seperti itu. Nah yang unik di sini saat penyiksaan terhadap Asia ini berlangsung, Masya Allah, malaikat Jibril, malaikat rahmat intinya, melindungi, menaungi Asia daripada panasnya terik matahari. Jadi saat algojo Firaun itu tidak mengawasi Asia, lagi diawasi nih disiksa di bawah terik matahari, mungkin lagi istirahat kali algojonya, ternyata para malaikat ini menutupi daripada Asia ini, menutupi dari sinar terik matahari sampai akhirnya Asia tidak kepanasan lagi. Dan malah Asia saat disiksa itu senyum-senyum. Karena Asia ternyata di situ memohon kepada Allah. Dalam Al-Qur'an itu ada ayat Al-Qur'an, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Ada yang tahu teh ayat itu? Nggak ada yang tahu? Pesan kan saya kasih tahu. Nah kayak gitu ya. Asia di tengah-tengah dia disiksa, Asia berdoa kepada Allah. Idz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah, ya Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu di saat disiksa ini, indaka baitan fil jannah, aku sesungguhnya pengen rumah di surga ya Allah. Wa najjini min fir'auna wa amali. Dan tolong selamatkanlah aku min Fir'aun, dari Fir'aun dan bala tentaranya dan para algojonya dan para siksaannya dengan dari siksaannya ini. Wa najjini minal qaumidz dzalimin. Dan tolong selamatkan aku dari orang-orang yang zalim kepadaku. Asia berdoa pada saat itu. Nah kita tahu ya kalau doa orang zalim itu apa? Dikabul langsung sama Allah, dimakbul langsung menembus langit lagi-lagi. Makanya kalau lagi dizolimin sama orang ya teh, berdoa aja. Tapi yang baik-baik doanya, jangan doain yang zolimin kita, mati lu, ntar syukurin lu, rasain lu, jangan kayak gitu ya. Doa yang baik-baik untuk kita. Ya Allah, dia udah zolimin saya, ya Allah beri saya keberkahan hidup, beri saya kemudahan dalam beribadah. Doa yang seperti itu, jangan doa yang jelek. Nah maka di situ pada saat itu Asia berdoa saat disiksa itu, ya dia seperti berbicara dengan Robnya begitu kan, berdoa dan Masya Allah beliau melihat para malaikat rahmat begitu yang sampai membuat Asia ini tersenyum. Jadi orang ziksa harusnya kan nangis, ini kok malah senyum-senyum. Sampai akhirnya Firaun heran, loh ini kok istri saya disiksa malah senyum-senyum. Bukannya menangis, bukannya merintih, bukannya memohon supaya diberhentikan gitu kan, tapi dia malah senyum-senyum. Padahal dia lagi senyum-senyum kepada malaikat dan dia berdoa kepada Robnya. Sampai akhirnya tidak bertahan lama waktu itu penyiksaan itu, Allah panggil Asia ini dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan insya Allah syahid, dia sampai akhir hayatnya rela menegakkan kalimat syahadatain. Walaupun pada saat itu kalau dia misalnya tinggal bilang oke, saya nyerah, bakal Firaun kasih keistimewaan lebih. Tapi tidak dengan Asia ini, lagi-lagi dia mempertahankan ketauhidannya. Mohon maaf, mungkin kalau kita bandingkan dengan wanita zaman sekarang, wanita akhir zaman, saat disiksa seperti itu di tengah-tengah keimanan dia, mohon maaf kan saya sering bercerita tentang Dajjal ya, kalau Dajjal datang kita tidak ada kata lain selain menyembah atau kufur kepada Dajjal, tapi kalau kita kufur sama Dajjal, kita mengingkari Dajjal, siap-siap kita hidupnya sengsara, dibikin sengsara sama si Dajjal. Mohon maaf mungkin kalau dibandingkan dengan orang-orang zaman sekarang saat dihadapkan dengan posisi itu, lo lebih milih keyakinan lo atau lo lebih memilih kenikmatan duniawi? Mungkin mereka akan memilih kenikmatan dunia. Mohon maaf
mohon maaf lagi-lagi saya bilang, banyak di luar sana teman-teman wanita yang menggadaikan keimanannya hanya demi sebungkus Indomie. hanya demi sekerdus Indomie, hanya demi kenikmatan duniawi yang memang tidak ada harganya jika dibandingkan dengan sayapnya. Nyamuk. Mohon maaf, banyak dari public figure kita yang mungkin meninggalkan keimanannya, menggadaikan keimanannya hanya demi menikahi laki-laki yang mapan dunia. Banyak teman-teman, gak usah saya sebut ya. Teman-teman pasti ingat siapa orangnya begitu. Dan na'udzubillah summa na'udzubillah. Hal yang patut kita tauladani daripada Asiyah binti Muzahim ini adalah gitu, keyakinan, keistiqomahan, keyakinannya yang harus kita pertahankan sampai akhir hayat. Kita ini lahir mungkin memang Islam dalam Islam. Oa gitu ya, begitu brojol kita sudah dengar kalimat-kalimat thayyibah kan begitu. Itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Tapi untuk bisa sampai istiqomah kita melafalkan atau istiqomah bareng-bareng kalimat syahadatain itu adalah pilihan hidup kita. Walaupun pada dasarnya kita lahir sebagai muslim, tapi kalau sudah besar nanti tidak ada yang tahu kegoyahan hati ini seperti apa. Maka setiap detik minta sama Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala nusrati syari'atik. Maka minta itu sama Allah. Lagi-lagi nggak ada kekuasaan kita sebagai makhluk Allah jika tanpa pertolongan Allah sampai detik ini kita masih beriman sama Allah pun itu bagian daripada kemaharahiman Allah kepada kita. Alhamdulillah yang masih sampai detik ini masih bisa mempertahankan kalimat syahadat ini. Good job teman-teman. Susah di zaman sekarang ini. Kita miskin dikit, fakir dikit, udah kufur bawaannya kan. Udah mencela-cela Allah, padahal lupa selama ini nikmat yang Allah kasih ternyata udah banyak banget, tapi kita lupa. Karena fakir yang sedikit itu kita jadi lupa dengan nikmat yang banyak. Jadi itu ya tauladan yang dapat kita imani, yang dapat kita perhatikan, yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah keistiqomahannya Asiyah dalam memegang kalimat syahadatain. Ya mungkin itu saja. Insyaallah. Oke. Kemudian buat Telina nih, ya agak-agak ganti-gantian gitu kan. Fida mau minum dulu gak? Maksudnya kode gitu. Oke, Telina ya. Menjadi seorang wanita karir itu apakah salah satu dalam mendukung suami? Kalau misalnya kita pengen jadi wanita karir nih, itu apakah salah satu bentuk untuk mendukung suami atau gimana? Kan di zaman sekarang banyak banget ya wanita yang berlomba-lomba menjadi wanita karir kayak gitu. Karirnya pengen tinggi, pengen ya kehidupannya lebih baik kayak gitu. Apakah itu salah satu hal untuk mendukung suami? Mungkin jawaban saya pertama adalah tergantung Teh. Tergantung ya. Bagi teman-teman di sini yang sudah menikah ya, maka keputusan berkarir bukan lagi keputusan pribadi. Jelas dong ya. Karena meskipun sekarang zamannya emansipasi katanya wanita harus berdikari, jangan mau tergantung sama laki-laki misalnya gitu kan ya. Tapi jelas dalam Islam imam kita, pemimpin kita itu adalah suami kita. Maka kata-katanya wajib kita ikutin. Kalau suami tidak mengizinkan ya, tidak mendukung kita untuk berkarir misalnya gitu. Berkarir ini sebenarnya agak ini juga ya Teh. Berkarir ini kan zaman sekarang ada juga yang tidak harus di luar kan gitu. Maksudnya ketika suami tidak mengizinkan kita untuk bekerja kali gitu ya, bekerja di luar rumah, maka itulah keputusan yang harus kita ikutin gitu. Beda ceritanya kalau teman-teman yang belum menikah misalnya ya, ketika akan menikah nanya dulu nih calon suami, ketika nanti aku sudah menikah dengan kamu, bolehkah aku tetap berkarir seperti sekarang misalnya gitu. Kalau boleh apa saja syaratnya gitu. Itu penting juga untuk ditanyakan kepada calon suami.
jangan sampai kita ada perdebatan itu setelah menikah. Itu kan mending sebelum menikah dong. Kalau udah menikah kan nyesel. Ya, kalau sebelum menikah kan kita bisa ada obrolan dulu, diskusi baiknya bagaimana. Tapi yang sudah menikah, wanita berkarir, perempuan yang berkarir itu mendukung suami atau enggak, ya jawabannya adalah bagaimana sikap suami terhadap istrinya yang memutuskan untuk berkarir gitu, baik itu di rumah atau di dalam rumah atau di luar rumah begitu. Karena syarat bagi istri yang sudah menikah jelas ya. Perempuan yang sudah menikah untuk berkarir jelas pertama adalah izin dari suaminya gitu. Yang kedua adalah jelas dia tidak memamerkan auratnya gitu ya, dan juga tidak tabarruj gitu ya. Ada kan mungkin jenis-jenis pekerjaan yang menuntut untuk mengundang pandangan lawan jenis misalnya begitu ya. Juga pekerjaan yang tidak melibatkan terjadinya ikhtilat juga teh gitu ya. Karena kalau dari situ itu kan bisa mengundang fitnah juga, yang mungkin di hati kita juga tidak tenang kerjanya, suami pun apalagi yang meninggalkan kita gitu kan. Lalu yang berikutnya, kalau kita memutuskan dan suami memutuskan kita bisa bekerja, berkarir, maka ya jelas yang tidak menimbulkan murka Allah gitu. Maka carilah pekerjaan yang diridhoi oleh Allah. Dan juga yang terakhir, mungkin kita harus lihat karir yang memang menuntut kita untuk kerja gitu. Maksudnya apa? Pekerjaan yang dibutuhkan memang untuk perempuan gitu teh. Jangan cari kerja yang dia nyampur dengan laki-laki atau pekerjaan kasar misalnya gitu ya. Pekerjaan kasar maksudnya yang melibatkan fisik gitu loh teh. Kuli bangun. Maka carilah pekerjaan yang memang fitrahnya kita perempuan. Gitu. Kita kan perempuan itu kan yang lembut, yang yang terjaga gitu ya teh dari pandangan mata-mata laki-laki yang di luar itu nggak tahu kita ini kan perempuan yang sudah menikah atau belum, kan laki-laki di luar nggak mau tahu kan, nggak bisa melihat itu gitu. Ketika melihat kita menarik hati, pekerjaan kita menuntut kita untuk seperti itu, maka ya mau menyalahkan laki-laki pun nggak bisa juga. Kan kita juga menempatkan posisi kita di situ gitu kan ya. Maka carilah pekerjaan yang bisa menjaga kehormatan kita, bukan hanya kehormatan kita tapi kehormatan suami juga gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang misalnya khusus perempuan juga kan banyak ya teh ya, kayak guru-guru, bisa lagi jadi guru, jadi dokter, jadi bidan misalnya, atau jadi apa teh. Sekarang banyak banget ya. Banyak. Dari rumah pun banyak banget, bisa dari HP, bisa jadi Online ya. Tapi catatannya adalah ketika suami mendukung, maka itulah jalan yang insya Allah diridhoi Allah gitu lah. Jadi jangan sampai kita juga menomorsatukan karir dan suami tidak setuju juga gitu. Maka satu adalah komunikasi dengan suami dulu. Oke, siap. Komunikasi guys sama suami bagi yang sudah menikah. Jangan komunikasi sama suami orang loh. Bahaya itu. Karena komunikasi sama suami orang. Oke, tadi kan kita udah dengar nih gimana kisahnya Telina dalam mendukung suaminya berdakwah di luar. Nah, sekarang mau dengar juga dong dari Teh Fida. Bagaimana Teh Fida ini mendukung suaminya dalam berdakwah. Mumpung ada suami loh, boleh kan bisa nego gitu ya. Jadi gimana Teh Fida mendukung suaminya ini berdakwah, Teh Fida juga sama berdakwah gitu. Gimana cara membagi perannya dan cara mendukungnya kayak gitu. Kirain nggak usah diceritain gitu. Oh, harus dong. Kan kepo. Oke. Bismillah. Sebelumnya tidak pernah terpikirkan dalam diri saya begitu Teh Fani, akan memiliki suami yang memang aktif di dunia dakwah. Dakwah itu berbagai macam ya. Salah satunya di dunia dakwah seperti ini atau di belakang layar kan seperti itu. Namun dari dulu memang target saya dulu sebelum menikah, saya enggak minta kriteria yang muluk-muluk sama Allah, saya enggak. Saya cuma bilang ya Allah, memang dari dulu saya bercita-cita nikah muda. Saya waktu itu pengen nikah di usia 21, ceritanya Telina gitu ya.
pengen nikah di usia 21. Saya mintanya sama Allah pengen nikah di usia 21. Qadarullah ternyata enggak Allah pertemukan di usia saya yang ke-21 dan ternyata hikmah lainnya saya harus menyelesaikan hafalan dulu di pondok waktu itu. Jadi setelah lulus SMA itu harusnya kuliah, tapi saya enggak kuliah dulu. Padahal sudah daftar di salah satu universitas negeri Islam. Tapi qadarullah keluarga tidak merestui, akhirnya saya disuruh melanjutin dulu hafalan gitu. Akhirnya saya ke Kuningan, nah di situ saya ibaratnya mengabdikan diri saya lah seperti itu. Karena saya dulu pernah bernazar bahwa, jadi dulu teman-teman flashback sedikit, bahwa dulu saya pernah kena sakit, mungkin kalau orang sekarang tahu zamannya itu, namanya itu sakit ain mungkin ya. Saya dulu nggak tahu kalau itu namanya sakit ain. Yang saya tahu saya kena sakit non medis dah gitu aja. Sampai itu berjalan sekitar sebulan kalau nggak salah. Dan saya di situ posisi udah nggak kuat banget. Jadi saya ini merasakan seperti ada dan tiada. Gitu. Jadi wujuduhu ka'adami gitu. Kayak seperti saya ini ada kok saya nggak ada gitu. Jadi kayak saya lihat orang di depan saya ini bawaannya suzon, terus ini kayaknya yang depan saya ini bukan orang gitu. Kayaknya ini jin deh gitu. Saya selalu berpikiran seperti itu. Itu berjalan sampai sebulan, yang harusnya saya ikutan UMBN, saya ikutan UN dan sebagainya, saya nggak ikutan. Sampai guru-guru Mandua itu bingung, ini kenapa Ulfa nih udah lama gak masuk gitu kan. Akhirnya saya menyerah pada saat itu, saya bilang ya Allah saya nggak kuat lagi dengan sakit saya ini. Kalau seandainya memang Engkau takdirkan saya untuk meninggal dalam keadaan sekarang, saya siap. Karena saya udah gak kuat lagi dengan sakit ini. Dan kalau memang saya ini masih ada ibaratnya, kebermanfaatan saya untuk agama ini, saya masih ada manfaatnya untuk agamamu, silahkan panjangkan umur saya. Hari Kamis tepatnya saya masih ingat pakai baju batik ke sekolah, saya berdoa di sekolah seperti itu. Akhirnya tiba pulang sekolah saya dijemput sama kakak, nyampe rumah itu saya sholat asar dan di situ mulai muncul keanehan yang saya rasakan, maksudnya jadi kerjaan saya selama sakit itu sholat tidur. Saya nggak makan, makan pun disuapin sama ibu. Sampai akhirnya di asar itu kok saya ngerasa hal yang beda. Saya habis sholat itu saya bangun, saya ngobrol sama kakak sepupu. Kakak sepupu kebetulan qadarullah bisa ruqyah juga gitu. Nah kok di situ saya sudah mulai merasakan kenyamanan. Jadi nazar saya dulu seperti ini. Kalau seandainya engkau sembuhkan saya dari sakit ini, karena jujur selama hidup itu sakit terberat menurut saya akan mengabdikan seluruh diri saya untuk agamamu. Ini kan berbagai macam ya, maksudnya berbagai macam mengabdikan diri ini kan mau kita mengabdikan di dunia dakwah atau seperti apa itu termasuk salah satunya. Nah saya waktu itu pengen ngafal dulu deh gitu. Ngafal Quran, selesaikan dulu 30 juz, alhamdulillah Allah mampukan saya untuk itu. Dan ternyata itu jalannya gitu, saya harus ke sana sampai akhirnya yang beasiswa dari universitas negeri itu saya tolak. Padahal sudah tinggal duduk manis teman-teman, saya tinggal kuliah gitu. Tapi enggak, saya ingat lagi kembali kepada nazar, oke bismillah. Saya berangkat ke Kuningan. Qadarullah wa masyafa'ala, ternyata sebelum saya berangkat ke Kuningan itu, memang saya dari dulu aktif di pidato-pidato begitu ya. Saya sering ikut lomba pidato bahasa Arab, Indonesia, bahasa Inggris gitu, saya lakoni kayak gitu. Karena saya, alhamdulillah Allah beri anugerah kelebihan di public speaking ini, maksudnya saya berani berbicara di depan umum. Ternyata kalau saya flashback saya lucu banget, sebelum dulu suami saya itu datang melamar, ternyata kita dulu sudah pernah bertemu gitu. Jadi saya lomba, beliau pun lomba ternyata gitu. Waktu itu ingat banget kita ketemu di Dai Muda Antv. Kalau nggak salah suami teteh juga Dai Muda Antv ya? Bareng Ustadz Hilman. Bareng Ustadz Hilman juga. Suami saya ketemu memang waktu waktu kemarin cerita gitu, ini Hilman mana nih kata suami, jangan-jangan yang di Dai Muda, ternyata bener yang di Dai Muda waktu itu ketemu di Sentul waktu audisi. Ternyata saya juga ketemu di situ sama suami saya, calon suami berarti ya waktu itu, sama calon suami. Tapi pada waktu itu posisi di Sentul itu saya belum nggak tahu beliau karena dipisah Iwan Ahwat, cuman memang pas masuk itu dicampur gitu. Cuman pas di ruangan kita berbeda. Posisi di situ beliau lihat saya, tapi saya nggak lihat beliau. Nah,
dari situ mungkin sudah mulai pandangan pertama jatuh gitu kan, akhirnya udah ngetek duluan nih sama Allah. Ternyata saya tahu cerita ini setelah menikah dengan suami begitu. Jadi setelah ketemu beliau itu dengan saya, ternyata kok setelah itu Allah permudah jalannya. Lagi-lagi diketemuin lagi gitu kan. Dan dalam keadaan yang sama-sama kita lagi lombanya di dakwah gitu. Waktu itu kita lomba lagi di UNJ. Saya perwakilan Mandua Bogor, perwakilan tingkat nasional waktu itu. Saya pidato bahasa Arabnya, beliau pidato bahasa Indonesianya. Lagi-lagi ketemu di situ. Saya gak berharap ketemu padahal karena saya termasuk orang yang cuek gitu kan. Untuk hal seperti itu saya masa bodoh, gak saya perhatikan gitu. Ternyata diam-diam di situ beliau meminta kontak saya ke teman. Akhirnya dari situ mulai tuh kontak-mengontak, tapi saya lagi-lagi tidak terlalu merespon. Tanya sama beliau bagaimana cueknya saya dulu dan bagaimana dulu beliau menaklukkan hati saya seperti itu. Karena ya saya lagi-lagi orang yang cuek untuk hal seperti itu. Sampai akhirnya ternyata, namanya jodoh teman-teman, bagaimanapun kita menjauh Allah dekatkan gitu. Termasuk cerita Ali dengan Fatimah, ternyata Ali dan Fatimah ini sudah Allah nikahkan di langit. Sudah Allah nikahkan di langit karena kan sebelum Ali melamar ini, Ali mendengar Abu Bakar pengen melamar Fatimah. Kemudian setelah Abu Bakar ditolak ternyata siapa yang datang lagi? Umar apa Utsman? Umar bin Khattab datang pengen melamar Fatimah. Tapi penolakan Nabi pada saat itu apa Nabi bilangnya? Ya karena Nabi sudah dikasih tahu ya sama Allah bahwa Ali dan Fatimah ini sudah dinikahkan di langit sebelum dinikahkan di bumi. Kata Nabi ke Abu Bakar, innaha imra'atun saghirah katanya. Sesungguhnya dia ini masih perempuan kecil jadi belum pantas untuk dinikahin. Pinternya Nabi ya, maksudnya menjawab tapi tidak sampai menyakiti gitu. Begitupun dengan kisah Ali dan Fatimah ini, ternyata mereka memang harus ditakdirkan berjodoh ya berjodoh. Nah begitupun dengan teman-teman nanti ya, minta sama Allah nggak apa-apa. Mau ngetek dari sekarang tandain orangnya nggak apa-apa. Tapi mintanya sama Allah, mintanya lewat doa, jangan lewat curi perhatian gitu ya. Jangan saling sindir di sosmed sehingga memicu kayaknya ada bumbu-bumbu merah jambu gitu. Sampai akhirnya pacaran, naudzubillah. Begitupun saya dengan suami, alhamdulillah kami tidak pacaran. Waktu itu saya harus ke Kuningan, beliau melanjutkan kuliahnya. Tidak ada komunikasi lagi. Komunikasi sekedarnya tidak ada karena saya di sana tidak boleh pegang handphone. Paling beliau yang kepo cari tahu saya begitu lewat medsos, beliau cari Facebook saya begitu. Dan ternyata beliau diam-diam mendoakan saya dalam doanya gitu. Saya padahal tidak mendoakan. Jujur, selama ini saya tidak mendoakan beliau untuk menjadi jodoh saya, tidak. Tapi qadarullah, Allah yang dekatkan, Allah yang luluhkan hati saya gitu. Lewat perilakunya beliau, lewat keberaniannya beliau. Jadi yang laki-laki yang berani itu seperti apa sih Teh gitu kan misalnya. Ya dia yang berani datang ke rumah orang tua kita, yang berani meminta kepada orang tua langsung. Jangan meminta lewat kita gitu ya. Merayu seperti apa gitu tidak. Yang laki-laki yang baik itu adalah dia yang datang ke rumah. Dia yang datang meminta langsung kepada orang tua, tidak basa-basi. Pak, saya mau nikahin anak Bapak besok juga. Waduh kan, besok juga gimana tuh? Itu nggak apa-apa yang kayak gitu. Daripada yang hanya mengumbar janji, tunggu saya 2 tahun lagi ya, misalnya seperti itu. Tidak ya, jangan seperti itu. Nah alhamdulillah waktu itu beliau datang melamar pas posisi saya masih di pondok. Bayangin masih menjadi santriwati, udah ada yang lamar ke rumah. Udah pede aja beliau pakai jas kayak gitu, itu kata ibu saya cerita. Udah siapin semuanya, udah bawa ustadz segala gitu. Padahal ternyata lamaran pertama ditolak dulu. Karena saya gak bisa dong ngambil keputusan, iya karena posisi masih di pondok dan ada perjanjian di situ selama mondok kita gak boleh nikah. Ya. Kalau nikah gugur semuanya, ya hafalan gugur semuanya gugur juga gitu. Alhamdulillah saya berprinsip kuat, maksudnya karena saya termasuk orang yang ambisius juga kalau untuk masalah kayak gitu, kalau untuk hafalan. Akhirnya saya bilang, jadi pas beliau datang itu ke rumah, saya komunikasi sama ibu lewat telepon gitu ya, telepon pondok itu pun yang tidak ada WhatsApp-nya. Saya teleponan, gimana menurut ibu? Respon ibu pertama kepada beliau, alhamdulillah bagus. Insya Allah orangnya soleh seperti ini dan sebagainya gitu kan, beliau cerita. Intinya beliau srek lah gitu.
Wah kata saya tanda-tanda nih. Maksudnya kalau udah orang tua setuju, saya nggak ada kata untuk menolak. Tapi bukan berarti saya juga mengikuti perjodohan atau mengikuti kata orang tua, tidak. Lagi-lagi orang tua mempersilahkan kepada saya bagaimana keputusannya. Alhamdulillah waktu itu berjalan lancar, hitbah kedua, singkat aja ya, hitbah kedua. Akhirnya sebelum ke hitbah kedua ini, ternyata lagi-lagi Allah dekatkan kita gitu. Lewat jalur yang tidak disangka-sangka. Jadi beliau ini dapat tugas KKN di dekat rumah saya. Loh ini kan bagian dari pertanda juga kan kayak gitu. Ternyata itu momen dimanfaatkan oleh beliau ini untuk silaturahim ke rumah. Nah itu posisi saya sudah keluar dari pondok pesantren gitu, sudah tinggal masuk kuliah gitu. Tapi kalau beliau main ke rumah, saya nggak pernah ngobrol sama beliau karena saya harus ke pondok juga untuk ngajar, pondok keluarga yayasan ada. Setiap kali beliau datang ke rumah itu selalu ngobrolnya sama almarhum kakek. Nah di situ mulailah perbincangan serius begitu ya, sampai akhirnya terjadi pernikahan gitu. Sebelum ke situ pasti saya meminta melakukan dua hal ini teman-teman. Musyawarah dan istikharah. Nah ini penting nih untuk teman-teman yang besok untuk memilih jodoh atau menentukan jodoh, bingung nih antara si A atau si B, dua-duanya sama soleh, dua-duanya sama-sama tampan, dua-duanya sama-sama mapan. Waduh anugerah banget ya, Masya Allah. Pilih itu melalui istikharah dan musyawarah. Kemarin saya lakukan itu, dan yang istikharah pun bukan hanya saja saya, tapi juga kakek saya. Pada saat itu memang semua berjalan lancar, alhamdulillah, namanya jodoh begitu ya. Selalu Allah mudahkan jalannya teman-teman. Jadi nanti itu adalah, nanti nih teman-teman di perjalanan mencari jodohnya atau menanti jodohnya, kalau seandainya itu jalan dimudahkan, itu sudah indikasi insya Allah itu bagian dari jodoh. Tapi kalau dipersulit dan lain sebagainya, itu sudah indikasi juga bahwa itu bukan jodoh kita. Maka gantungkan harapan kita hanya kepada Allah, bukan kepada calon suami kita. Sehebat apapun dia, setampan apapun dia, sekaya apapun dia. Nah, singkat cerita saya menikahlah sama beliau. Dari hitbah itu bulan akhir, jadi saya menikah itu di semester 2 kuliah. Kata saya dulu bilang ke beliau, maksudnya kalau antum berani nikahi saya, berarti antum juga berani untuk bisa mempertanggungjawabkan kuliah saya yang baru saya mulai ini. Alhamdulillah sampai kemarin saya wisuda, beliau menemani perjuangan saya. Dari mulai semester 2, bayangin dong, hamil di semester 4, kemudian melahirkan di semester 5, 6 gitu saya lupa, sampai akhirnya saya harus cuti karena, cuti bukan melahirkan, tapi cuti sakit, qadarullah setelah melahirkan saya sakit. Cutinya 6 bulan pas banget lagi ya, 1 semester saya cuti, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu karena komitmen kita kuat, kita hadirkan juga Allah di situ, maksudnya tidak hanya nafsu. Alhamdulillah sampai kemarin saya wisuda beliau menemani saya. Jadi saya wisuda itu saya udah bawa anak usia 2 tahun dan bawa suami dan lagi hamil gitu ya. Alhamdulillah itu sebuah anugerah banget teman-teman. Dan juga tak terbayang lagi-lagi saya bilang saya akan punya suami seorang motivator, trainer dan juga pendakwah. Karena basicnya kita sama alhamdulillah dari orang-orang yang Allah beri anugerah untuk pandai berbicara di depan umum begitu ya. Ya mungkin kasusnya sedikit sama dengan Telina begitu, kalau sudah ditinggal tugas suami, kadang kalau suami lagi nugas ke luar kota gitu ya, seminggu kadang kita nggak ketemu. Banyak kita nggak ketemunya sebenarnya, tapi lagi-lagi itu amanah. Dan kalau kita mau egois, tadi seperti apa yang bilang Telina, kita kan mau juga dong bareng-bareng terus sama suami gitu ya. Kadang saya suka begini, memimpikan. Kayaknya enak kalau misalnya hidup saya normal seperti yang lainnya. Maksudnya punya suami, berangkat pagi pulang sore. Jadi malam bisa nemenin kita gitu kan. Kayaknya enak, seperti yang lain kayak gitulah enak gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Lagi-lagi ada hikmah di balik ini semua. Oh ternyata ada kenikmatan tersendiri saat kita ditinggal dakwah itu seperti apa. Saat kita ditinggal suami untuk ya dakwah keluar itu seperti apa, ada kenikmatan tersendiri. Dan itu rumah itu jadi menjadi tanggung jawab kita sepenuhnya, bagaimana anak gitu kan, bagaimana kita menjaga diri di rumah kayak gitu. Jadi saat kita jauh dari suami, ya kita harus pandai-pandai menjaga diri, harus juga pandai-pandai menjaga anak. Dan Masya Allah, lagi-lagi nikmat tiada tara lah intinya.
saat diberikan kondisi seperti ini, oh beliau harus tugas terus, oke saya bismillah di rumah ya kan harusnya kita lagi menikmati masa pacaran nih harusnya kan seperti itu. Tapi ternyata tidak juga, beliau harus tugas lah dan sebagainya. Tapi saya nikmati itu. Dan alhamdulillah Allah beri min haitsu la yahtasib, maksudnya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka dari saat kita bersyukur dengan keadaan yang sekarang. Gitu. Jadi buat teman-teman nanti perlu memang prinsip atau komitmen sebelum pernikahan itu seperti apa supaya nanti pernikahan ini berjalan dengan lancar, berjalan di atas syariat begitu, berjalan sesuai dengan apa yang Allah minta gitu. Maka minta jodoh kepada Allah yang apa? Yang apa? Yang pandai menjaga sholatnya gitu ya. Dia kalau sudah pandai menjaga sholatnya maka dia juga pandai menjaga kita. Kalau dia udah nggak pandai jaga sholat, berarti dia sudah nggak bertanggung jawab dong sama kewajiban dia kepada Tuhannya gitu kan. Bagaimana dia nanti mau mempertanggungjawabkan kita? Bagaimana dia nanti mau bertanggung jawab kepada kita? Ya, jadi jangan cari yang dari hartanya saja, tampannya saja, tapi juga dilihat dari agamanya. Minta sama Allah, ya Allah berikan saya jodoh yang baik agamanya. Berikan saya jodoh yang soleh. Ya, begitu ya. Ya Zafran. Nah itu mungkin sekilas cerita mengenai saya, bagaimana kehidupan saya dengan suami, dan lagi-lagi sekarang kita banyak LDM-nya. Long distance by marriage. Jadi setelah nikah ini banyak banget kita hubungan jauhnya gitu. Tapi itu nikmat kok, kalau kita nikmatin itu nikmat. Kalau kita syukurin itu lagi-lagi nikmat. Jadinya semakin tambah kecintaan dan semakin tambah kerinduan. Ada dalam mahfuzat itu dikatakan zurghiban tazdad hubban. Jarang-jaranglah kamu berkunjung, jarang-jaranglah kamu bertemu, maka insya Allah kecintaan akan bertambah. Begitupun ini kalau kita suami lagi nugas di luar, oh itu. Yang selalu kita ingat zurghiban tazdad hubban. Dan memang pada kenyataannya seperti itu. Rasanya semakin kangen, semakin sayang, begitu semakin cinta ya kan. Karena itu semuanya dilakukan untuk Allah. Lillahi ta'ala. Lagi-lagi kalau semuanya lillah insya Allah mudah. Insya Allah semuanya rebes. Kalau sudah sama Allah semuanya rebes. Ya jadi kalau besok-besok yang dapetin suami sering nugas keluar kota, jangan sering banyak ngeluh ya. Insya Allah nikmatin aja. Itu bagian dari dakwah juga. Itu bagian dari nafkah juga. Itu saja mungkin. Mantap, luar biasa. Mau cerita saya? Oh, tidak. Belum. Coming soon. Oke, tuh tadi kan udah padat banget materinya, udah dibahas dari A sampai Z, udah ada dari sejarahnya juga. Kayaknya udah tahu banget gitu loh buat bekal teman-teman. Nah, ini kali aja teman-teman ada yang mau nanya, ada yang masih mengganjal. Boleh 2 pertanyaan aja tapi. Ada yang mau nanya? Udah ngerti semua? Oh luar biasa. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepida Melan mau nanya, bagaimana cara menyikapi calon suami yang jarang banget ibadahnya, sedangkan orang tua udah setuju, udah suruh buru-buru nikah. Karena kan dulu sebelum hijrah Melan sempat pacaran juga. Terus Melan mutusin buat hijrah dan putusin dia kan. Tiba-tiba bulan lalu dia ke rumah sama orang tuanya. Apa yang harus Melan lakuin gitu. Makasih jawabannya. Makasih sebelumnya jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dijawab, udah makasih aja. Bismillahirrahmanirrahim. Izin jawab duluan Talina. Bagaimana kalau posisinya seperti itu, kita punya calon suami yang ibadahnya kurang ya Teh? Teteh saya tanya dulu, ini posisi sudah hitbah atau belum? Udah lamaran belum? Itu bawa orang tua niat lamaran atau bukan? Berarti udah diikat ya? Udah lamaran, udah terjadi lamaran? Sudah? Udah apa belum? Ragu-ragu nih kayaknya mbaknya. Oh belum bilang iya. Oke, dari sekarang aja udah kelihatan gitu ya, dia tidak rajin ibadah. Teteh taunya dari mana? Oh pas pacaran.
Sekarang, kalau sekarang, tapi masih sering komunikasi? Enggak, udah enggak. Oke, saya akan jawab jadi begini. Sebelum ada ikatan ikrar begitu ya, sebelum ada pengucapan ikrar di antara kedua belah pihak, maksudnya ada ikatan ijab kabul begitu, itu hak kita. Mau menolak atau menerima itu hak kita. Tapi kalau Teteh sudah tahu bahwa dia orangnya seperti ini, dulunya seperti itu, maksudnya tidak rajin ibadahnya, tidak pandai menjaga sholatnya, terus gimana dia nanti menjaga gue gitu ya. Gimana nanti dia mau jagain aku kalau dia nggak jagain sholatnya kan kayak gitu. Maka tinggalkan. Sebaiknya menurut saya tinggalkan. Secinta apapun itu, kalau dia belum ada di situ ikrar, maka boleh ditinggalkan. Tinggalkan. Yang memang itu membuat hati Teteh ragu, kayaknya saya ragu nih, dianya kayak gitu. Tapi kalau seandainya mungkin Teteh cari-cari informasi, sekarang mungkin dia juga hijrah, kemudian dia menjaga sholatnya, maka pertahankan. Pertahankan di sini maksudnya pertahankan dengan keyakinan bahwa ayo dong nikahin saya segera mungkin kalau emang kamu mau serius. Karena dengan pacaran aja itu udah salah ya, udah jalan yang salah. Jadi teman-teman, jodoh itu memang sudah ditentukan oleh Allah ya, sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz kita dengan siapa. Tapi lagi-lagi tergantung kita menjemput jodoh itu seperti apa. Mau seperti apa kita menjemput jodoh itu? Mau dengan ridho Allah atau dengan murka Allah? Kalau dengan murka Allah berarti lewat pacaran itu ya. Dari awal sudah mengundang murkanya Allah, siap-siap nanti akan ada balasan juga atas apa yang kita perbuat. Tapi kalau kita mau menyambut, menjemput jodoh itu dengan keridoan Allah, dengan rahmatnya Allah, maka ikuti aturan mainnya. Aturan main yang sudah Allah sediakan. Ya itu tadi mulai ta'aruf, khitbah, nikah. Jangan lama-lama. Ini ta'arufnya aja 7 tahun misalnya. Ta'aruf apa itu 7 tahun ya? Mengatasnamakan ta'aruf. Enggak boleh itu, pacaran-pacaran Islami sekarang itu kayak gitu kebanyakan Teh. Jadi mereka mengatasnamakan ta'arufnya 7 tahun. Habis ta'aruf 7 tahun hitbahnya 5 tahun, aduh itu nikahnya umur berapa gitu kan. Jadi jangan kebanyakan pacarannya. Jadi pacarannya aja udah salah gitu ya. Non. Masih mimi dia. Ya, jadi pacarannya sudah salah, tinggalkan pacaran itu. Teh Melan siap nggak? Saya yakin kalau Teh Melan sudah hijrah, sudah meninggalkan itu semua. Nah, kalau si Iwan ini datang lagi, kalau datang lagi kemudian Teh Melan ragu dengan Iwan ini, dengan si laki-laki ini tinggalkan keraguan-raguan, karena itu bagian daripada syaitan. Ya. Tapi kalau seandainya Teh Melan tahu informasi tentang beliau ini sudah berubah, hijrah gitu kan, sudah mulai menjaga sholatnya, silakan langsung todong kapan nikahin saya nggak mau lama-lama gitu. Kita harus berani juga teman-teman sebagai wanita kayak gitu ya, jangan mau diajak lama-lama, jangan mau diajak ta'aruf lama-lama. Kalau kamu minat sama saya gitu, kalau niat sama saya, nikahin saya sekarang juga, nggak apa-apa kayak gitu, nggak apa-apa. Ya, daripada berlama-lama bermaksiat. Ya. Jadi Teh Melan harus bersikap apa? Tinggalkan. Kalau memang itu membuat keraguan-raguan. Insya Allah kalau sudah ditinggalkan, ya kalau memang kemarin kedatangannya serius, silahkan segera nikahi. Mungkin hidayah akan datang bersama dengan Teh Melan. Maksudnya hidayah itu akan datang setelah menikah. Mungkin seperti itu ya. Tapi kalau misalnya Teh Melan ragu, lagi-lagi ragu, udah tinggalin. Insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Salina insya Allah nanti menambahkan. Nah, lagi-lagi beliau lebih senior. Teh Lina mau nambahin? Ya kurang lebih sih sama ya Teh jawabannya, cuman mungkin kita garis bawahi, Teteh sudah istikharah atau belum? Istikharahnya lewat mimpi. Jawab. Oke. Itu juga kan insya Allah indikasi gitu ya. Tapi maksudnya gini, mungkin Teteh kan sebenarnya udah mau hampir move on nih. Dia datang lagi. Kan itu sebenarnya yang bikin ragu ya gitu. Ujian ya memang Teh. Tapi gini,
untuk menuntaskan keraguan-raguan teteh boleh tanya-tanya ke teman-teman terdekatnya. Si ini sekarang gimana? Emang dia udah niat mau berubah? Gitu. Sebenarnya kan bukti dia datang ke teteh juga kan mungkin ada indikasi dia mau berubah sebenarnya ya. Cuman kalau memang teteh kurang seret, tanyakan ke teman-teman terdekatnya. Gitu. Yang tidak memungkinkan mereka berbohong ke teteh. Gitu. Ada kan mungkin temennya yang saking deketnya dia nutup-nutupin gitu ya. Teteh mungkin lebih tahu teman-temannya mana yang bisa dipercaya untuk ditanyain gitu ya. Ketika sudah mendapatkan kepastian itu ditambah lagi dengan terus minta petunjuk sama Allah, maka insya Allah mudah-mudahan itu jawaban yang terbaik untuk teteh. Gitu. Itu aja. Oke, Masya Allah. Terima kasih Teh Vida dan Teh Lina. Ada pertanyaan satu lagi? Tuh kan, giliran cuma 2, tadi nggak ada yang mau. Sekarang giliran satu lagi, nanya semua. Apa? Sabar. Ayo coba ngacungnya ulangi ya. Coba tolong dilihatin ya yang pertama. Belum atua. 1, 2, 3. Mohon maaf yang itu dulu ya. Saya matanya ngeliat di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya sama Teh Rina sama Teh Wida, bagaimana caranya mengintrospeksi diri sebagai perempuan dan sebagai istri. Apalagi kalau misalnya pikirannya lagi riwet ya, lagi bingung, jadi suka mikirin ini kita salah nggak sih ngelakuin ini. Kadang kan kalau lagi pikiran lagi pusing itu kan kadang kita suka teledor atau ceroboh atau takut menyakiti hati orang lain ya. Jadi kita nggak mikir 2 kali untuk melakukan hal itu, tindakan yang benar atau bukan. Dan bagaimana caranya kita mengintrospeksi diri dalam keadaan itu. Mohon solusi dan jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak aneh nggak? Ya udah, saya dulu deh kalau gitu deh, rebutan. Tadi bagaimana kalau mengatasi diri kita, mengintrospeksi ya dalam keadaan futur begitu. Bingungnya kenapa Teh? Oke. Berarti ini dalam posisi tidak tenang hati ya, bagaimana caranya. Yang pertama harus kita lakukan pasti fafirru ilallah. Kata Allah begitu, fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Segala permasalahan itu akan ada jawabannya, akan ada penyelesaiannya. Maka kalau kita sebagai manusia lagi hati galau, banyak masalah, bingung harus bertindak apa, bertindak seperti itu takut salah, takut menyakiti, maka udah langsung kita ambil wudhu, buka gelar sajadah, pakai mukena langsung sholat. Lagi-lagi fafirru ilallah, kata Allah seperti itu. Maka kembali kepada Allah, banyak-banyak istighfar lagi kepada Allah. Boleh jadi ini karena dosa-dosa saya sehingga saya dibuat bingung seperti ini, sehingga saya dibuat bingung dengan masalah yang ada, sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa kayak gitu. Pertama itu ya Teh, berwudu, ambil sajadah, ambil mukena, sujud sama Allah. Nangis dulu sama Allah. Ceritain dulu semuanya sama Allah. Ya Allah, saya bingung, nggak tahu mau kayak gimana, nggak tahu harus berbuat apa. Mungkin kalau sudah seperti itu kan lagi posisi kita buntu ya. Kalau kita sudah bersujud, mungkin kalau kita sudah bersujud ke Allah itu biasanya akan merasakan hati yang tenang, kita akan kembali rileks, kita akan kembali menemukan solusi daripada permasalahan yang sedang kita hadapi. Maka silakan Teh lakukan yang pertama, berwudu, langsung kemudian sholat kepada Allah. Sholat apapun itu, sholat taubatkah? Atau sholat hajatkah? Intinya sholat. Kemudian itu, mengadu sama Allah semua. Dan banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena boleh jadi itu karena kesalahan-kesalahan kita, karena kehilafan-kehilafan kita. Dan biasanya kalau sudah seperti itu, insya Allah kita akan kembali terbuka pikirannya, ya nggak akan lagi bingung mau ngapain. Dan masalah yang kita hadapi akan mudah kita hadapi. Yang kita sulit hadapi insya Allah akan mudah dihadapi. Intinya kembali lagi kepada Allah. Kalau dari saya itu, hafirru ilallah. Lagi-lagi kalau kita ada masalah, sebelum kita lari ke makhluk, lari dulu deh ke holik. Lari dulu ke Allah deh. Jangan dulu cerita ke orang-orang, cerita dulu ke Allah. Kalau sudah cerita ke Allah,
kita butuh teman curhat juga untuk menimpali begitu ya, supaya tenang, rileks begitu. Cari teman yang bisa dipercaya. Ya. Kalau lagi kalut gitu udah, saya nggak ada jawaban lain selain fafiru ilallah. Wudhu, sujud, nangis sama Allah udah. Karena itu yang sering saya alami kalau saya lagi kalut dalam keadaan seperti itu ya, kalut, nggak tahu harus berbuat apa, ya udahlah, pasrah sama Allah, tawakal ala Allah, sujud sama Allah, minta sama Allah, Allah beri jalan. Ya, gitu ya Teh ya. Telina insya Allah akan menambah. Mungkin kalau tambahan dari saya ya Teh, kita juga kan, Teh tadi juga kurang jelas juga, galau ke suami, gimana ya. Kalau saya sih gini, ketika hati sedang resah, atau misalnya ketika sedang kesel nih gitu ya, saya lihat dulu ini saya kesel karena apa gitu. Pernah, mungkin biasanya kalau jadi ibu gitu ya, mungkin ketika anak, kok kayaknya anak saya nih gak mau dikasih tahu gitu ya, atau maksudnya kok anak saya nih gimana gitu ya, membuat hati itu jengkel misalnya gitu. Maka introspeksinya ya berarti mungkin saya kurang bersyukur. Kita harus lihat di luar itu banyak orang yang mendambakan anak, yang bahkan belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk memiliki amanah seorang anak. Ini saya sudah punya anak, kok malah jengkel sama anak, gitu, kok nggak bisa sabar menghadapin anak. Gitu. Maka ketika saya sedang tidak menentu hati gitu ya, saya introspeksinya adalah mungkin saya kurang bersyukur ya sama nikmat yang Allah kasih gitu. Di saat orang lain itu mendambakan posisi saya sekarang ini gitu. Itu pertama. Kedua, mungkin saya juga kurang bisa bersabar atas ujian yang Allah kasih gitu. Ya sarannya ya itu tadi, introspeksinya kita lihat lagi, kita flashback lagi, kita nih kesabaran kita sampai sejauh mana menghadapi kegundahan hati kita gitu, kegundahan masalah yang kita hadapi dalam hidup gitu, entah sama pasangan atau sama anak. Maka tadi saya bilang hadapi dulu lihat dulu yang mana nih permasalahannya gitu. Kalau sama suami misalnya, karena seringkali perempuan itu yang membuatnya terjerumus itu lisannya ya Teh, terhadap suaminya kah, terhadap anaknya gitu. Maka lagi-lagi introspeksinya ya dengan syukur dan sabar itu ya Teh. Alhamdulillah suami saya sehat, alhamdulillah saya sehat masih bisa melayani suami dan anak. Pernikahan gak hanya tertawa saja tapi ada juga ujiannya gitu. Maka disitulah kita dibutuhkan untuk sabarnya gitu. Alhamdulillah saya masih diberikan ujian yang insya Allah tidak akan memberikan sesuatu yang saya tidak akan sanggup pikul. Maka disitulah peran kesabaran dan kesyukuran kita. Gimana Teteh? Sudah puas? Oh iya, sudah puas. Boleh satu lagi nggak? Oh boleh, sabar. Kan aku nanya dulu. Udah ngacung aja. Satu lagi ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessi, mau tanya Teh, ini soal yang tadi mungkin ke calon ya lebihnya. Jadi saya dekat dengan lelaki, tapi memang belum terlalu lama, bisa terhitung sekitar 3 bulan. Itu kita dipertemukan lewat teman, maksudnya dari teman ngasih kontak saya ke dia. Awalnya ya biasa tanya-tanya jawab kayak gitu aja gitu. Nah setelah itu mungkin ngelihat dari sikap dia dan keseharian dia yang sering kayak ikut kayak acara kayak gini, terus setiap ada hadiran apa-apa selalu ikut. Nah dari situ saya mulai kayak mungkin ngerasa memang ini yang saya mau gitu, yang selalu diminta dari doa-doa sebelumnya itu. Sebelum itu ada satu orang juga yang dia memang niatnya ingin ngajak saya serius, tapi memang tidak pacaran. Hanya saja saya belum pernah ketemu sama sekali sama dia, cuman dia langsung mau ketemu orang tua dan bulan depan kita nikah seperti itu. Dari diri saya pribadi saya belum siap, karena mungkin saya kan masih meneruskan, masih kuliah juga, dan juga memang masih belum ada pandangan ke dia juga masih biasa aja lah gitu. Dari situ saya bilang kalau untuk secepat itu
memang saya juga memang tidak mau pacaran, tapi untuk secepat itu saya juga belum siap gitu, karena pengen maksudnya kalau pengalaman dari teman-teman saya yang sudah nikah, banyak kita harus lebih yakin sama orang itu, jangan sampai nantinya menyesal di akhir seperti itu. Nah dari situ mungkin saya bawa sholat istikharah, saya coba 3 kali dan memang dalam jawaban 1 kali itu tidak ada jawaban apa-apa, dan kedua kali si orang yang sekarang saya dekat selama 3 bulan itu entah itu pertanda atau enggak, tapi memang muka dia yang muncul di mimpi saya hanya selewat aja memang. Ketiga kalinya itu dibuktikan bahwa yang ngajak serius untuk 1 bulan ke depan untuk menikah itu berbohong, maksudnya ternyata dia itu mempunyai pacar seperti itu. Alhamdulillah sih saya bersyukur ya, saya menolak dia karena saya bertemu dengan jawaban di soal istikharah saya. Hanya saja tadi kembali lagi kan, saya sama dia memang tidak pacaran, cuma ada dia sudah bilang punya komitmen dia pengen cepat-cepat, tapi terkendala di mungkin biaya ya. Di biaya itu sebenarnya dia di tahun ini siap, hanya mungkin ada keperluan di keluarganya, jadi uangnya itu terpakai. Nah dia minta saya buat menunggu paling lama itu 1 tahun. Nah ya siap atau tidak, tapi juga dikasih pilihan kalau memang suatu saat nanti di pertengah perjalanan ada orang yang datang dan baik agamanya, silakan, kalau memang itu baik buat kamu silakan pilih. Tapi dia balik lagi, kalau memang dia berharap sih saya bisa nunggu dia gitu. Kalau memang ada jalannya atau rezekinya cepat, dia pasti nikahin saya cepat gitu. Cuma dari saya sendiri juga emang saya ngerasa ada yakin juga, maksudnya saya pengen dia itu jodoh saya. Tapi cuman takutnya suatu saat nanti gitu ada yang datang ke rumah, karena kan saya belum ada ikatan apa-apa ya. Kalau memang datang ke rumah terus melamar kan kita tidak boleh menolak katanya ya. Kalau misalnya apalagi si orang itu agamanya baik seperti itu. Itu bagaimana sih cara saya untuk bisa menyikapinya itu seperti apa? Tapi dalam diri saya, hati saya pribadi sih saya pengen tetap nunggu dia gitu. Karena maksudnya ngelihat dari agamanya dia, dari cara dia bersikap pun gitu, memperlakukan saya apa gimana, walaupun kita memang jarang ketemu, jadi kita setiap ketemu janjian kalau ada acara kayak kajian-kajian gitu aja. Terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah rasa soal matematika ya. Soal cerita, mangga mau siapa? Telina dulu, boleh? Maaf ya Teh, tadi jadi pertanyaannya bagaimana? Caranya. Oke. Saya sendiri sih ketika mendengar laki-laki yang meminta perempuannya untuk menunggu, itu saya sebenarnya, mohon maaf gitu ya, iya, emang iya gitu, bisa dicapai yang katanya targetnya 1 tahun. Karena kalau kebutuhan kan pasti ada terus Teh, gitu. Tapi ketika si laki-laki ini sudah meniatkan, ingin beribadah, ingin menyempurnakan agamanya dengan teteh gitu, maka insya Allah jalannya akan terbuka gitu. Maka ketika laki-laki itu menyatakan minta nunggu 1 tahun ke teteh yang memang sebenarnya sudah siap menikah insya Allah ya, insya Allah, maka kata-kata itu sebenarnya sudah tidak seharusnya diucapkan begitu. Ya saran saya adalah perbanyak lagi minta tolong sama Allah gitu. Kalau memang dia bukan buat saya, kalau memang dia tidak ditakdirkan untuk saya, maka berikan tanda, jauhkan dia dan mantapkan hati saya untuk meninggalkannya, gitu. Karena kasihan juga tetehnya ya, nunggu 1 tahun gitu ya. Dan itu belum pasti loh Teh, belum diikat sama sekali ya. Mungkin sebulan depan dia menemukan seseorang yang tiba-tiba pada pandangan pertama memutuskan untuk, misalnya gitu ya, memutuskan untuk memutus hubungan dengan teteh misalnya gitu ya. Gak ada yang tahu hati orang gitu ya.
maka saran saya ya pastikan lagi ke dia. Kalau untuk biaya, insya Allah Islam tidak membebankan. Yang bikin ribet itu kita ya. Yang bikin ribet gengsi, benar. Yang bikin mahal tuh gengsi. Kalau Islam insya Allah memudahkan, sangat memudahkan. Kalau saya tuh sebenarnya agak terbalik deh, boleh curhat dikit ya. Dulu Ahilman tuh sebenarnya minta undur nikahnya kan. Karena merasa yatim piatu, belum punya apa-apa gitu, malu mau minta anak gadis orang misalnya gitu ya bahasanya. Tapi kata saya, udah siap nikah belum? Ya udah sih, udah yakin maksudnya sama kamu gitu. Ya udah, 3 bulan lagi akhirnya kita menikah gitu. Jadi malah jangan takut untuk nodong laki-laki yang memang sudah ketahuan agamanya baik, akhlaknya baik gitu. Todong aja gitu, kamu siapnya kapan? Kalau emang masih mau mundur-mundur, terima kasih banyak. Wassalamualaikum, balik badan gitu ya. Tapi ketika laki-laki ini menyambut tawaran baik kita, bersegera, menyegerakan yang baik, insya Allah Allah mudahkan. Gitu ya. Teh mungkin? Masya Allah ini ceritanya panjang banget ya. Tapi salut sama Teteh ini mau jujur di forum ya. Sebelumnya saya sudah menangani kasus yang seperti ini juga ya Teh. Cinta itu hanya ada 2. Menghalalkan atau mengikhlaskan. Dihalalkan atau diikhlaskan. Udah cuma ada 2 itu saja. Jadi kalau tadi si laki-laki itu hanya bisa berucap, nunggu saya mau nggak 1 tahun. Tapi tadi dia sudah membolehkan kan kalau misalnya ada ketemu lagi di tengah-tengah ikhwan yang lebih solih, yang lebih layak untuk menikahi, maka nikahi. It's okay. Sebenarnya ini nggak ada masalah di Teteh ini. Ya, cuman yang masalahnya di mana dong? Di hati. Nah, di hati Teteh ini masih berat ke ikhwan yang sepertinya ini solih, tapi ternyata ada kendala dan sebagainya ini tuh. Lagi-lagi kita tidak ada yang tahu Teh usia manusia itu sampai kapan. Boleh jadi dia menjanjikan 1 tahun, ternyata dia hanya punya jatah hidup di dunia ini 1 bulan lagi. Oh, dia dijemput oleh ajal duluan. Dijemput jodohnya oleh malaikat Israel dulu nih sebelum dijemput jodohnya di dunia. Kita nggak tahu mau nikah sama siapa duluan. Mau nikah sama malaikat dulu, malaikat Israel, maksudnya dicabut nyawa, atau mau dinikahin sama jodoh kita di dunia. Kan gitu. Nah maka sikap Teteh harus seperti apa? Ikhlaskan Teh. Kalau memang sudah seperti itu, kalau memang sudah tahu dia solih tapi ada kendalanya seperti ini, ikhlaskan. Apalagi kalau tadi disuruh nunggu 1 tahun, jangan mau. Kita nggak ada yang jamin bisa, maksudnya kata-kata dia kita nggak bisa jamin. Orang yang sudah menghitbah sekalipun, ya orang yang sudah menghitbah kita, bahkan besok akan nikah, itu belum tentu jodoh kita Teh. Apalagi ini yang disuruh nunggu 1 tahun dulu. No way Teh, jangan mau. Kalau saya di posisi Teteh, tapi saya alhamdulillah enggak ya. Udah nikah juga. Saya enggak akan ambil itu. Maksudnya ngapain nunggu 1 tahun yang gak jelas. Baidatul yaum khairun min dajajatil ghad. Teh, mendingan telur hari ini yang sudah pasti adanya, yang sudah pasti di depan mata kita daripada ayam besok hari yang belum pasti adanya, yang belum kelihatan gitu. Berharap besok akan ada ayam yang bisa kita makan, mending hari ini kita nggak makan daripada besok kita nggak makan ayam. Jangan, mendingan dimakan dulu tuh telur hari ini daripada ayam esok hari yang belum pasti jadi rezeki kita. Begitupun dalam berjodoh, Teh, dalam memilih jodoh. Kalau memang yang itu nggak pasti tuh, ya udah tinggalkan. Maka siapkan hati Teteh secara ikhlaskan, udah bismillah ya Allah, saya menikah hanya karena untukmu, semuanya lillah untukmu. Kalau sudah begitu, itu nggak berat buat ditinggalin. Ya, jadi kalau tiba-tiba Teteh kekeh dengan pilihannya, misalnya yang nunggu 1 tahun itu, Allah hadirkan tuh yang lebih soleh, yang lebih mapan, tampan, gimana Teh? Harus mana sudah janji lagi gitu kan, jangan ya. Kalau udah ada kayak gitu tinggalin aja. Ya. Dan persiapkan diri Teh untuk menikah itu kita harus mempersiapkan dari sekarang memang. Wanita kalau ditanya kapan siap nikah, saya rasa nggak akan ada yang bisa menjawab kapan kesiapan itu akan datang. Tapi harus betul-betul dipersiapkan. Karena dia tidak akan hadir dengan sendirinya kesiapan itu kalau kita tidak menyiapkan. Ya karena menikah itu kan hanya sekali seumur hidup, kita nggak mau coba-coba, ya hanya mau sekali seumur hidup, momen sakral itu terjadi gitu kan. Maka menikah pun butuh ilmunya. Nah, mempersiapkan itu dengan apa Teh?
mempersiapkan diri dengan ilmu. Makanya sebelum menikah, yang sekarang masih lajang nih, yang waktunya banyak, perbanyak ilmu rumah tangganya. Ngaji Qurratul Uyun, ngaji Fathul Izar, nggak apa-apa. Ngaji fikih menikah misalnya, nggak apa-apa. Walaupun itu vulgar misalnya, tapi itu kayak akan kita hadapi kelak. Gitu. Jadi itu ya teh, tinggalkan keraguan-raguan yang kayak gitu, tinggalin. Apalagi suruh nunggu 10 tahun, ogah, gak usah mau ya. Tetehnya juga sudah mulai mengikhlaskan ya. Begitu. Insya Allah akan diganti dengan yang lebih baik, soleh, tampan, mapan. Amin. Itu saja mungkin insya Allah terjawab. Masya Allah. Oke, dari 2 jawaban ini mendingan langsung go away. Oke. Oke, sesi ini sudah berakhir. Jadi untuk menyempurnakan kajian kita pada hari ini, mungkin teman-teman bisa